Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang alasan cowok curigaan atau alasan pacarmu curigaan. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini akan membantu teman-teman muda, khususnya yang cewek, sehingga engkau bisa dapat solusinya dan kemudian engkau bisa berpikir dengan baik dan hubunganmu kelak diberkati. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu ke teman-teman. Seberapa intens kamu curigaan? Semakin kamu curigaan, maka semakin besar pertanyaan pacarmu bagaimana orangnya dan hubunganmu bagaimana masa depannya, ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya pernah enggak saya curigaan dengan pacar saya dulu? Ya, jawabannya pernah. Dan saya dulu sudah jadi hamba Tuhan. Ya, saya curigaan karena saya dapati pacar saya dulu tidak bisa dipercaya dan sering beberapa kali saya dapati tidak jujur. Makanya kan kepercayaan itu sangat penting. Begitu tidak jujur dalam hal kecil saja, maka orang akan kurang simpatik dan orang jadi kurang percaya. Nah, dulu saya begitu. Jadinya saya curigaan karena ketidakjujuran dan tidak bisa dipercaya. Nah, jadi alasan cowok curiga itu pasti ada. Pasti ada, apalagi kalau sampai udah dengan nada yang tinggi atau dengan sikap yang tegas, dia curiga, pasti ada alasannya. Nah, alasannya seperti apa? Inilah yang perlu kita ketahui para cewek, ya. Apa sih alasan pacar saya ini atau cowok saya ini, kenapa dia curigaan? Apa yang salah? Apa yang salah? Sehingga hubungan itu bisa diperbaiki, sama-sama belajar, dan kemudian jadi berkat. Nah, saya dapati plus minus dari curigaan, ya. Jadi curigaan ini nggak selamanya negatif, ada juga plusnya, positifnya. Nah, positifnya adalah dari curigaan, saya khususnya cowok jadi lebih tajam menilai, gerak-gerik pasangan saya, dan saya lebih rajin memantau, lebih rajin telepon. Pokoknya jadi lebih rajin, ya. Artinya ada sebuah tindakan yang ekstra. Ini saya kira positif juga, ya. Istilahnya lebih perhatian lah. Kira-kira seperti itu, sekalipun konotasinya adalah curigaan. Nah, yang kedua adalah ini juga yang penting, positifnya adalah, jadi apabila yang kita curigai itu ternyata benar seperti yang kita curigai, maka dari awal kita bisa mengambil sebuah keputusan. Hubungan ini dilanjutkan apa tidak. Bahayanya kita curigaan setelah 3 tahun atau 4 tahun kemudian, karena selama ini kita cuek. Nah, kita anggap ya udahlah, udah pasti bener lah. Nah, ini yang positifnya, artinya kalau benar yang kita curigain, maka dari awal kita bisa mengambil sebuah keputusan apakah hubungan itu dilanjut atau tidak, sehingga kita tidak membuang waktu dalam waktu yang cukup lama. Itu positifnya. Nah, yang ketiga, dari sini kamu cowok bisa belajar, pasanganmu juga bisa belajar ke depannya. Artinya dari curiga ini kamu bisa menyampaikan sebagai cowok ke cewekmu
bahwa kamu gak suka begini, bahwa kamu maunya begini. Nah, jadi keduanya bisa sama-sama belajar daripada cuma sekedar cuek. Makanya kan masalah itu sebenarnya kalau kita pandang dengan cara benar, masalah itu bisa buat kita jadi next level. Masalah, contoh kayak curigaan ini, kalau kita berpositif berpikir, maka kita akan lebih tajam, lebih dewasa ke depannya. Itulah kira-kira positifnya, kira-kira ya. Nah, negatifnya, inilah negatifnya. Negatif kalau orang dicurigain. Kalau saya curigain cewek, maka negatifnya ini. Yang pertama, pasanganmu si cewek atau siapapun tidak suka yang namanya dicurigain. Karena kalau dibilang dicurigain, berarti konotasinya, apalagi tentang hubungan ya, tentang hubungan, pasti konotasinya adalah negatif. Kalau dibilang aku curiga sama pasanganku, nah orang jadi berpikir bahwa pasangan itu seseorang yang gak bener. Nah, negatifnya adalah pasanganmu si cewek tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman dicurigain? Sama kayak saya dulu dengan mantan dicurigain. Nggak suka saya. Apalagi saya tulus orangnya, bener-bener menjaga kepercayaan. Tapi dicurigain, nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menimbulkan, apabila dicurigain terus-menerus, bisa menimbulkan kesalahpahaman, baik kamunya sebagai cowok ataupun cewekmu, karena dicurigain dan kamu sebagai cowok berpikir aneh-aneh. Karena kan apa yang kamu pikirkan kan bisa merealisasikan atau bisa menindaklanjuti di dalam perbuatan kan. Nah, akan muncul sebuah kesalahpahaman. Itulah resiko kedua apabila curigaan. Yang ketiga adalah bisa menimbulkan pertikaian ataupun keributan. Nah, jadi kalau kita sebagai cowok sedikit curiga ya, dia terima telepon ya, langsung curiga. Kita telepon, kenapa ini di telepon sibuk melulu? Kita curigaan, kita langsung bilang, kamu telepon siapa barusan? Kamu ini begini. Ternyata dia telepon keluarganya. Nah, dari sini kan bisa muncul yang namanya pertikaian ataupun keributan karena terlalu dicurigain. Gak enak dicurigain. Saya pernah dicurigain dan saya gak suka. 1 bulan, 2 bulan saya masih oke, 3 bulan oke ya. Saya pikirkan dia bisa berubah. 4 bulan dicurigai, 5 bulan, bayangin itu sosial media saya semua di stalking sama dia. Dia tahu berapa yang cewek. Nah, saya nggak suka. Jadinya kita ribut karena dicurigain. Jadi negatif atau resiko dari cowok yang curigaan adalah menimbulkan pertikaian atau keributan. Itu resikonya. Dan resiko yang keempat yang paling parah ketika cowok curigaan dengan ceweknya atau dengan pacarnya, maka resiko yang keempat adalah bisa berakhir pisah, putus hubungan itu. Dan ini dulu yang saya alamin. 1 tahun saya pikir dia bisa berubah, ternyata tidak. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan hubungan tersebut. Kadang-kadang seseorang bisa berubah ketika hubungannya berakhir. Makanya kan perpisahan tidaklah selalu merugikan. Kadang-kadang perpisahan atau putus itu membawa keuntungan. Artinya sama-sama bisa belajar ke depannya ya, atau kita terpisah dari orang yang tidak peduli atau dengan orang yang curigaan yang membuat kita tidak nyaman. Jadi tidak selamanya membawa kerugian, bisa jadi itu membawa keuntungan. Nah, itu resiko keempat ketika cowok curigaan, maka resikonya adalah hubungan tersebut berakhir atau putus. Nah, cewek-cewek
Saya beritahu, apa alasan cowok curiga? Tidak mungkin tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Kalau kamu cewek yang baik, cewek yang benar, mari belajar. Untuk belajar dari sini, apa yang menyebabkan cowok atau cowokmu curiga? Yang pertama, karena kamu sebagai ceweknya tidak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Mungkin kamu terlalu gampang menaruh hati ke orang, terlalu gampang telepon orang, chat orang, apalagi yang lawan jenis. Itu yang menimbulkan kecurigaan. Ya, tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau kamu diam-diam WA lawan jenis atau bahkan sampai ketemu. Ini yang menyebabkan cowok curigaan. Yang kedua, bisa jadi kenapa cowok curigaan, karena bisa jadi masa lalu si cowok tersebut. Masa lalu si cowok tersebut mungkin dulu ceweknya dulu di masa lalunya pernah selingkuhi dia. Nah, mungkin dia jadi terluka, kecewa, dan belum pulih. Dia pacaran sama kamu, cewek yang sekarang, dan belum pulih, dia bawa ke hubungan kalian. Jadi dia sekarang curigaan sama kamu karena dia pernah diselingkuhin di masa lalunya. Ini juga bisa jadi alasan kenapa cowok itu curigaan. Yang ketiga adalah kenapa cowok curigaan? Karena bisa jadi si cowok tersebut dulu di masa lalunya kebalikannya, dia menyelingkuhi atau dia yang dulu yang selingkuh. Jadi kayaknya dia tahu sudah trik-triknya untuk selingkuh. Nah, waktu dia jalan sama kamu sekarang, dan trik-trik itu seolah-olah dia lihat di dalam kamu. Kamu gelagatnya kok begini ya, seperti yang saya lakukan dulu. Nah, di situ juga bisa memicu kenapa cowok curigaan. Nah, kalau begini si cowok yang perlu bertobat, ya si cowok yang perlu bertobat karena dia yang melakukan yang buruk di masa lalu, dia selingkuhin pacarnya di masa lalu, sekarang dia bawa, kan parah itu, parah banget. Nah, yang keempat, kenapa cowok selingkuhan? Yang keempat ini bisa jadi cowokmu itu masih sifat kekanak-kanakan, masih kekanak-kanakan. Namanya kanak-kanakan itu kan belum bisa menilai dengan benar, ya, emosinya belum bisa dikontrol dengan baik. Bisa jadi yang itu. Nah, solusinya apa? Solusinya apa apabila cowokmu curigaan? Yang pertama, harusnya dari awal udah bisa ngomong apa yang kamu suka dan apa yang cowokmu tidak suka, sehingga saling memahami. Jadi solusinya adalah coba komunikasi dulu. Sampaikan apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Sampaikan kalau kamu nggak suka dicurigain. So, coba ngomong. Ya. Yang kedua adalah apabila kamu tidak damai sejahtera, tidak sukacita, maka sampaikan juga ke dia. Aku nggak damai sejahtera. Aku nggak suka cita. Kamu sebagai pacarku, sebagai cowokku, kamu curigain aku nggak suka. Padahal aku bener, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, tapi kamu lakukan itu. Jadi coba lakukan itu. Dan yang ketiga adalah solusi ketiga ini, solusi yang mungkin agak berat dilakukan. Agak berat dilakukan adalah ketika pasanganmu, cowokmu sudah bertahun-tahun masih terus curigaan ke kamu, tidak yakin ke kamu, dan menaruh hal-hal berpikiran negatif tentang kamu, maka adalah solusi yang ketiga adalah ambillah sebuah keputusan. Jangan buang-buang waktu lagi, ketimbang kamu menyesal di kemudian hari. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya tutup dengan statement ini. Pacaran adalah masa untuk mengenal. Pacaran tidak harus jadian sampai ke pernikahan. Kalau kamu dapati selama pacaran, masa pengenalan, kamu tidak damai sejahtera, tidak yakin, maka jangan dilanjutkan. Tapi kalau kamu merasa masih yakin, masih damai sejahtera, ayo diperjuangkan. Ya, ayo diperjuangkan. Pesan saya, jangan buang-buang waktu. Ya,
Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Semoga ini memberkati ya. Tetap semangat teman-teman muda. Aku berdoa pasangan hidupmu ke depan adalah pasangan hidup yang terbaik, yang bukan curigaan. Dan apabila teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. God bless you.